Selamat siang, Tribuners. Live Update Siang kembali hadir menyapa Anda edisi Jumat 12 Agustus 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, pelaku pencurian aksesoris handphone di toko Tunggajaya dan sempat terekam kamera CCTV pada Maret lalu. Akhirnya berhasil diciduk unit reskrim kepolisian kawasan sektor Pelabuhan Polres Tarakan pada Kamis 4 Agustus. Tak hanya aksesoris handphone, pelaku juga beraksi di tempat dan waktu yang berbeda dan berhasil membawa kabur motor warga di Kelurahan Karangbalik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada di Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 kemarin, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Polres Tarakan menggelar rilis pers bersama awak media. Di sini satu pelaku pencurian yang melakukan aksinya di dua lokasi ditampilkan. Pelaku tersebut berinisial RA atau RH dan memang sudah berhasil diamankan oleh unit reskrim KSKP Polres Tarakan. Adapun untuk pelaku RA sendiri, untuk pencurian lokasi pertama beraksi melakukan pencurian berada di sekitar toko Tunggal Jaya 7 yang berlokasi di RT 1 Kelurahan Selumit. Di sini ia melakukan pencurian sekitar pukul 13 WITA pada tanggal 3 Agustus yang dilaporkan warga, dan pelaku terbukti berdasarkan informasi rekaman CCTV 2 kali bolak-balik melakukan pencurian. Dan yang pada saat pencurian pertama sendiri, pelaku ingin melihat kondisi dan situasi toko aksesoris, dan kemudian setelah tak menemukan ada handphone, ia hanya menemukan adanya aksesoris handphone yang ada di toko Tunggal Jaya yang berlokasi di Selumit, dan akhirnya ia mengambil semua yang ada di sana dan kembali lagi memanjat untuk yang kedua, dan yang kedua kalinya dia berganti pakaian dan berganti sweater dengan warna yang berbeda. Dikatakan KSKP Polres Tarakan itu Sri Jayanti yang didampingi oleh Kanit Reskrim KSKP Polres Tarakan Bapak Putu. Pelaku sendiri RA adalah residivis yang sudah 2 kali keluar masuk penjara, ya ini di tahun 2015 dan kemudian yang kedua di tahun 2018. Pasal yang dikenakan sendiri ini pasal 363 ayat 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 dengan ancaman penjara sekitar 7 tahun. Saya revisi untuk aksi yang dilakukan oleh pelaku RH sendiri terjadi pada hari untuk yang kedua sendiri terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, dan dikatakan itu Sri Jayanti itu 4 bulan setelah dia melakukan pencurian di toko Tunggal Jaya. Untuk pencurian kedua sendiri ia menyasar motor warga yang ada di Kelurahan Karangbalik, tepatnya di RT 5 Kecamatan Tarakan Barat. Di sini dia berhasil membobol kunci kontak dari kendaraan motor jenis Mio M3 bernopol KU 3491 SG milik warga RT 5 Kelurahan Karangbalik, dan dikatakan itu Sri Jayanti sendiri. RA berhasil membawa motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kunci kontak motor yang terparkir di halaman rumah milik korban.
dan setelah itu langsung membawa kabur motor tersebut. Dan untuk motor tersebut kini juga sudah diamankan oleh unit Reskrim KSKP Polres Tarakan. Dan memang aksinya sendiri tidak berhenti sampai di situ. Setelah melakukan pencurian motor jenis Mio M3 ini, agar aksinya tidak tercium dan tidak dikenali oleh korban, motor tersebut diubah warnanya dari sebelumnya berwarna merah hitam menjadi hijau hitam, dan nomor platnya pun juga diganti. Namun setelah itu tim akhirnya berhasil menangkap pelaku dan saat ini sedang berada di rutan KSKP Polres Tarakan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ani Bausiah dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribun wawancara dari Kepala KSKP Polres Tarakan, Ibtu Sri Jayanti. Berikut liputannya untuk Anda. Yaitu pertama itu dilakukan itu pada hari Minggu tanggal lagi pada ini hari Sabtu tanggal 20 Maret. Nah itu jadi saat pelapor menutup toko dengan keadaan rapi dan terkunci, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret sekitar jam 9.30 itu saat pelapor membuka toko, pelapor melihat toko sudah dalam keadaan berantakan dan rangkas toko sudah terbuka. Nah, adapun barang-barang yang hilang itu dalam toko yaitu satu buah Beats Live, satu buah Smart Tech, satu buah Fit, dan dua Samsung, 10 buah MMC 64 BG Vigen, dan 6 buah AF. Pokoknya barang-barang di konternya dia tuh banyak yang hilang. Aksesoris yang dalam toko jadi hilang dan kerugian itu sekitar 11.360.000. Dari hal tersebut dari pihak itu korban melapor ke KSKP, namun pelaku belum. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menyampaikan motif dibalik pembunuhan Brigadir J. Dalam konferensi pers yang digelar di Mako Brimob Polri, Cimanggis, Kota Depok, Andi mengatakan bahwa tersangka Irjen Ferry Sambo emosi setelah mendengar laporan dari sang istri. Dalam keterangannya, tersangka FS atau Ferry Sambo mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari sang istri Putri Chandrawati. Andi mengatakan Irjen Ferry Sambo mengatakan bahwa istrinya telah mendapatkan tindakan yang melukai harkat dan martabat oleh almarhum Brigadir J. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putra. Baik, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Sudah saya sampaikan bahwa pada Kamis 11 Agustus 2022 malam, polisi akhirnya menguak motif dari kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Dirtipidum Mabes Polri, yakni Brigjen Pol Andirian Jayadi, mengatakan pada konferensi pers yang digelar di Makobrimob Cimanggis, Kota Depok, bahwa motif dari Irjen Ferdy Sambo nekat menghabisi nyawa anak buahnya yakni Brigadir J adalah untuk menjaga hakikat dan juga martabat keluarganya, yang mana ia mengaku bahwa istrinya Putri Chandrawati telah mengalami tindakan yang merendahkan harkat dan martabat keluarganya. Oleh sebab itu, Irjen Ferdy Sambo pun hilaf dan akhirnya menyuruh anak buahnya yang lain, yakni Brigadir RE dan Barada RE dan juga rekan RR untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu, informasi yang saya terima juga terkini bahwa Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan terhadap Barada E dan juga Irjen Ferdy Sambo di Makobrimob pada sore nanti. Namun belum diketahui pukul berapa untuk kepastian datang dari pihak Komnas HAM memeriksa keduanya. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan juga.
Ya, baik. Terima kasih rekan Putra dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Adi Rianjayadi. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap 3 tersangka lainnya, tapi bertempat di Barreskrim. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo menyampaikan pesan dari tempatnya ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pesan itu disampaikan Ferry Sambo melalui kuasa hukumnya Arman Hanis. Pesan yang disampaikan Ferry Sambo ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo, kemudian rekan sejawat Polri, masyarakat Indonesia, dan institusi Polri yang berisi soal permohonan maaf atas kehilafannya. Arman Hanis membacakan pesan Ferry Sambo di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Agustus kemarin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Anas Furqan Hakim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya, baik, Virga dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa pada Kamis 11 Agustus 2022 pada malam kemarin, Ferdy Sambo menyampaikan pesan permohonan maaf yang dibacakan oleh kuasa hukumnya Arman Hanis. Pesan itu seperti disebutkan tadi disampaikan di depan kediaman pribadinya di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam pesan tersebut, Ferdy Sambo mengakui kesalahannya. Ia juga mengaku telah merekayasa kasus ini dengan memberikan informasi yang tidak benar saat kasus ini bergulir sejak awal. Ia pun memohon maaf kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian kepada rekan sejawat di institusi Polri, kemudian institusi Polri itu sendiri, dan juga masyarakat Indonesia. Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam itu juga bersedia nantinya akan bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Sementara itu Arman mengakui bahwa Ferdy Sambo dalam pemeriksaannya sebagai tersangka di Makobrimob pada Kamis kemarin bersikap kooperatif dan menjawab pertanyaan dari tim sus Polri sesuai kapasitasnya sebagai tersangka. Seperti diketahui, Ferdy Sambo bersama 3 orang lainnya, yakni Baradae, kemudian Brigadir RR, dan seorang berinisial KM telah ditetapkan sebagai tersangka. Ferdy Sambo sendiri dijerat dengan pasal 340, subsidi pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Begitu juga dengan Brigadir RR dan seorang lainnya berinisial KM. Sedangkan Baradae
dijerat dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan. Sebagai informasi Firda, bahwa pada hari ini Komnas HAM berencana untuk memeriksa Verdi Sambo dan juga Baradae di Makobrimob Polri. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Anas Furqan Hakim dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Arman Hanis, kuasa hukum dari Verdi Sambo. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah hari ini klien kami Bapak FS telah menjalankan pemeriksaan secara kooperatif dan menjawab pertanyaan penyidik secara lengkap sesuai kapasitas Bapak FS dalam rangkaian peristiwa di Duren 3. Bapak Kadif Humas Polri juga tadi sudah menjelaskan cuplikan substansi pemeriksaan, dan kami tidak menambahkan poin tambahan apapun selain yang disampaikan Bapak Kadif Humas Polri. Kami fokus untuk menjalankan proses hukum dan tidak ingin menambah spekulasi-spekulasi yang tidak produktif karena pada waktunya akan disampaikan di muka persidangan. Terima kasih. Saya juga akan menyampaikan pesan dari Pak Verdi Sambo. Pesan dari Pak FS atau apa yang disampaikan oleh Pak FS untuk seluruh masyarakat. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi. Polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang mengakibatkan viralnya video mesum sepasang pelajar di salah satu kedai kopi di Balikpapan. Sebagaimana diketahui, belum lama ini ramai jadi perbincangan di media sosial terkait adanya sepasang pelajar tengah berbuat asusila, di mana mereka melakukannya di meja konsumen di kedai kopi yang berlokasi di kawasan Jalan Ruhui Rahayu, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zain. Baik, selamat siang rekan Firda, dapat kami laporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana sebelumnya ada video yang sempat meramaikan media sosial di kota Balikpapan yang memperlihatkan sepasang pelajar di kota Balikpapan tengah melakukan perbuatan asusila di salah satu kedai kopi di kota Balikpapan, di mana tadi sempat disebutkan untuk kedai kopi sendiri berlokasi di kawasan Jalan Ruhui Rahayu, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan itu menyebar sampai kemudian memicu viralitas daripada perbuatan tersebut. Bahkan dari korban sendiri yang dalam hal ini adalah pelajar yang terekam dalam CCTV itu kemudian merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Balikpapan. Adapun dari kepolisian sudah mengamankan 2 orang pelaku yang sebelumnya menyebarkan video tersebut, di mana masing-masing diantaranya berinisial RR dengan usia 18 tahun dan juga GM dengan usia 18 tahun. Keduanya merekam melalui ponsel, merekam monitor CCTV, kemudian mereka menyebarkan melalui grup-grup WhatsApp dan kemudian disebarkan juga kepada teman-teman pelaku. Alhasil dari penyebaran video tersebut membuat video itu menjadi viral. Dan kemudian dari kepolisian sendiri sudah memeriksa baik itu daripada 2 pelaku, kemudian juga daripada korban yang terlibat atas viralnya video mesum pelajar tersebut. Kemudian dari keterangan masing-masing pelaku, di mana mereka menyebarkan video tersebut hanya karena memang keisengan semata dan memang mereka hanya sebatas untuk kepentingan sensasi belaka.
Dan daripada itu, dari polisi mempertemukan antara dua pelaku dan juga orang tua korban yang sebelumnya sempat melapor ke Mapolresta Balikpapan. Dan dari kepolisian sendiri kemudian diketahui tidak memberikan jeratan hukum terhadap kedua pelaku, melainkan hanya memberikan restoratif justice atau keadilan restoratif terhadap dua pelaku, karena memang antara pelaku dan juga korban di sini sudah menemukan kesepakatan damai untuk tidak menyebarkan lagi lebih luas terhadap video yang bermuatan asusila tersebut. Kemudian daripada polisi juga memberikan himbauan kepada kedua pelaku agar kedepannya tidak melakukan hal serupa agar nantinya tidak merusak citra warga Balikpapan. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Zain dari Tribun Kaltim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dari Kalimantan Timur kita beralih ke Jawa Tengah, saudara. Dua ruangan di Dinkominfo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah disegel oleh KPK sejak Kamis 11 Agustus. Dua ruangan itu yang disegel KPK, Sekdin Kominfo Kabupaten Pemalang Joko Ngatmo mengatakan, pasca kejadian dua ruangan disegel KPK, aktivitas di Dinkominfo masih berjalan seperti biasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Indra Dwi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Iya Frida, mengenai pasca penangkapan Bupati Pemalang pada hari ini, untuk aktivitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang masih berjalan dengan seperti biasanya. Bahkan tadi dari beberapa OPD juga masih melakukan aktivitasnya seperti biasanya di hari Jumat, seperti senam bersama ataupun memperingati hari 17 Agustus dengan mengadakan lomba-lomba. Kemudian untuk di dua ruangan sendiri, tepatnya di Dinas Komunikasi Informatika atau di sekretariat. Dari ruangan sekretariat itu memang mempunyai jalan tembus untuk ke wilayah ruangan kepala dinas. Bahkan sekretaris dinas Kominfo Joko Ngatmo mengatakan bahwa pasca penyegelan tersebut untuk aktivitas ASN dan layanan masyarakat masih berjalan dengan normal, namun untuk yang ruangan sekretariat dialihkan ke ruangan meeting Dinkominfo setempat. Kemudian untuk mengenai kenapa disegel, dari pihak Dinas Kominfo, dari Sekdin Kominfo mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa kemarin ketika masih rapat untuk situasi masih normal, belum ada penyegelan, namun ketika sore harinya pulang juga masih normal. Dia mendapatkan informasi adanya penyegelan ruangan di Kominfo itu sekitar pukul 10 pagi setelah ada berita mengenai tangkapan OTT KPK yaitu Bupati Pemalang beserta jajarannya. Dan siang tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung datang ke Pemkab Pemalang untuk memberikan arahan kepada Wakil Bupati Pemalang beserta jajarannya. Di saat itu juga Gubernur Jawa Tengah memberikan arahan agar untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan Gubernur Jawa Tengah siap mendampingi Wakil Bupati Pekalongan untuk menjalankan roda pemerintahan agar kembali normal kembali. Demikian laporan dari Pemalang, Frida.
laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Sekdin Kominfo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Joko Ngatmo. Berikut liputannya untuk Anda. Dan semuanya, dan teman-teman juga tidak ada yang tidak berangkat, semuanya berangkat. Yang disegel ini kantor apa, Pak? Ruangan? Yang disegel ini ruangan Pak Kadin, sama ini ruang umum yang tembus ke ruang Pak Kadin. Ya, kami kaget. Terus kaget kan, kami pulang kan tidak ada masalah loh. Itu tadi berangkat loh. Pulang jam berapa itu kemarin? Saya pulang jam 4:30. Belum ada ya? Belum ada. Informasinya segel jam berapa? Saya malah dapat itu dari TV malam itu. Oh, dari TV ya. Ya. Tapi Pak Kadin saat ini sudah memberikan informasi terkait dengan penyegelan ini? Belum. Keberadaan Pak Kadin sendiri? Saya sih nggak tahu. Nggak tahu. Nggak bisa dihubungi Pak? Saya nggak komunikasi. Saya jarang komunikasi dengan pimpinan sih. Kalau kecuali saya di telepon. Ya. Nggak tahu juga ya. Itu terakhir kapan Pak ketemu Pak? Saya ketemu Pak Kadin siang. Kemarin siang. Oh, berarti juga masih ada aktivitas kemarin ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena kami siang ada rapat di BPID, waktu masuk, Pak Kadin masuk lihat kerja kami. Terus selesai, terus sudah ketemu lagi. Saya aktivitas normal biasa. Saya selesai jam 4 sholat, terus pulang. Itu disegel kenapa Pak? Ya saya nggak ngerti. Tapi dampak penyegelan ini gimana untuk yang bertugas di dalam? Ya, dalam ini kan pelayanan umum. Ya, surat-surat masuk keluar kan bisa di luar kan bisa. Oh, ya, enggak pengaruh. Ya. Makanya kan tak pasangi kursi biar enggak, kan kadang enggak lihat ya. Langsung buka pintu itu kan nanti kan jadi. Itu sengaja dipasang kasih kursi. Iya, tidak rusak berarti Pak. Iya, biar kan kadang ada yang masuk nggak melihat ini bisa ke langsung nanti klub kan kita yang salah. Jadi masalah berarti. Iya, makanya atau kursi kan nanti kan, loh kok ada apa kursi di situ kan ini ya. Biar tidak robek gitu. Iya. Sejak berdirinya Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan Maret 2022 lalu yang sampai dengan bulan Agustus ini, Satuan Res Narkoba telah berhasil melakukan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 4 kali dengan jumlah tersangka 4 orang. Dan 4 kasus yang ditangani tersebut masing-masing 2 kali pengungkapan dari hasil penyelidikan dan 2 kali kasus pelimpahan dari kantor Bea dan Cukai I Gusti Ngurah Rai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Zainal Nur Arifin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainal. Ya, selamat siang rekan dari studio dan Tribuners dimanapun berada. Ya, selama kurang lebih 5 bulan setiap kali status dari Polsek menjadi Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Satres Narkoba Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai telah berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkoba dan 2 kasus tindak pencurian. Di mana 4 kasus narkoba ini dengan 4 orang tersangka berbeda, 2 diantaranya merupakan warga Bali dan 2 orang tersangka lainnya merupakan warga negara asing. Yang pertama adalah AGS berusia 25 tahun asal Brazil yang merupakan seorang pelajar, dan yang kedua tersangka inisial JJB berusia 37 tahun merupakan seorang guru di California, Amerika Serikat. Dari tangan AG sendiri didapatkan barang bukti berupa 4 kemasan pit putih bertuliskan Supermau berisikan daun-daun kering yang diduga mengandung sediaan ganja dengan berat bruto 9,1 gram atau 2,8 gram neto. AG sendiri diamankan pada 28 Juni yang lalu pada pukul 8 malam di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kasus ini berawal dari barang bawaan AGS yang begitu melewati mesin X-ray dari Bea Cukai dicurigai mengandung isian barang narkoba, dan untuk tersangka inisial JJB warga negara asal California, Amerika Serikat ini diamankan pada 19 Juli yang lalu, sama juga di Terminal Kedatangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dan sama juga berawal kasusnya dari kecurigaan petugas Bea Cukai terhadap barang bawaan daripada JJB tersebut. Dan untuk kasus JJB, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada barang bawaan yang bersangkutan, diamankan 6 buah cartridge vape atau rokok elektrik yang bermerek CC yang berisikan cairan kekuningan, di mana
dari 6 buah kartris ini dicurigai mengandung sediaan narkotika golongan 1 dengan berat keseluruhan 35 gram bruto atau seberat 3,81 gram neto. Dan untuk kasus 4 kasus narkoba yang berhasil diungkap tersebut, 1 diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Badung dan 1 orang tersangka kini juga telah berada di rumah tahanan Kejari Badung. Sementara 3 kasus lainnya masih dalam penyidikan dan ketiga tersangka kasus narkoba tersebut masih ditahan di rutan Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan dari keterangan Kapolres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, AKBP Ida Ayu Wikarniti menyampaikan terima kasih dan sangat mengapresiasi kerjasama yang baik antara kantor Bea Cukai Bandara Igusti Ngurah Rai dengan Polres kawasan Bandara. Dan terhadap keempat tersangka disangkakan pasal yang berbeda-beda, mulai dari pasal 112 ayat 1, kemudian pasal 113 ayat 1, dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Demikian rekan Firda di studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Zainal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang ibu rumah tangga atau IRT berinisial S, 34 tahun, diamankan Satres Narkoba Polres Sidrap. IRTS ditangkap di rumahnya di Kampung Wala, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. IRTS mengaku mengonsumsi sabu-sabu untuk mengobati kolesterolnya. Dari tangan S sendiri, polisi menyita kurang lebih 1 gram paket sabu-sabu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Andriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Firda. Baik Tribuners, untuk diketahui IRTS ini diamankan di kediamannya di Kampung Wala, Kecamatan, mengonsumsi sabu-sabu untuk mengobati kolesterolnya tersebut. Dia mendapatkan masukan dari orang-orang terdekatnya kalau mengonsumsi sabu-sabu bisa mengobati kolesterolnya. Namun hal ini dari pihak kepolisian mengatakan S tidak mempunyai resep dokter, sehingga hal ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian apakah betul memang S menggunakan sabu-sabu untuk mengobati kolesterolnya tersebut. S sendiri mengaku jika ia menderita penyakit kolesterol ringan, sehingga untuk mengobati kolesterolnya itu membutuhkan sabu-sabu. Nah, penggunaan sabu-sabu ini S mengaku baru melakukannya, baru-baru ini ia lakukan dengan saran dari orang-orang, dan ia pun mencobanya. Nah, dari tangan S sendiri polisi menyita kurang lebih 1 gram paket sabu-sabu, dan S kini telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Kemudian dari keterangan Kapolres Sidrap, AKBP Erwin Syah mengatakan tersangka S ini merupakan pengedar sekaligus pemakai. S mengaku menggunakan sabu-sabu untuk penyakit kolesterolnya ini masih diselidiki karena kemungkinan itu hanya alibi dari S untuk bebas dari jeratan hukuman. Nah, AKBP Erwin Syah juga ketika sendiri harus menggunakan resep dokter jika memang seseorang tersebut mempunyai penyakit yang harus menggunakan penggunaan narkotika tersebut. Nah, Kasat Narkoba, sementara itu Kasat Narkoba Polres Sidrap AKP Aham Gusdiar mengatakan tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 2 serta pasal 112 ayat 1 dan 2 dan 127 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, untuk ancaman hukumannya sendiri yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 10 miliar. Untuk diketahui sendiri selama 7 bulan ini ada 64 tersangka yang
diamankan Polres Sidrap terkait penyalahgunaan narkotika tribunal, yakni salah satunya IRTS tersebut terdiri dari 58 laki-laki, 6 perempuan, dan 1 orang di bawah umur. Dari 60 tersangka ini, barang bukti yang diamankan sebanyak 257 gram sabu-sabu, 62 butir ekstraksi, dan 995 butir obat daftar G. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nining dari Tribun Timur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah dan juga seorang pemakai yakni IRT berinisial S. Berikut liputannya untuk Anda. Tersangka kaitannya dengan penyalahgunaan kasus narkotika dan obat-obatan saat ini dalam proses penyidikan. Nah, saya akan langsung wawancara dengan yang bersangkutan. Saat ini dilakukan proses penyidikan dan kemudian pada saat dilakukan penangkapan ada barang bukti yang dibawa. Ada berapa banyak? Nah, kemudian pada saat dilakukan pengecekan urin positif, kemudian itu narkoba itu di samping digunakan juga untuk dijual. Digunakan pakai obat, iya, kolesterol, ya. Tapi barang buktinya ada pada saat dilakukan pemeriksaan ada ya. Nah, kemudian pada saat cek urin juga positif ya. Bagaimana ceritanya kita didapat? Bagaimana kita ceritanya didapat? Memakai. Barangnya kita dapat dari mana? Barangnya kita dapat dari mana? Di tas. Kita tidak jual. Enggak. Memakai saja. Berapa lama memakai? Baru 3 hari. Berapa kita belikan ini? 1,5. Per gram atau 150? Per gram 150. Di mana kita ambil? Enggak tahu, anak-anak juga. Kenapa kita tertarik pakai itu? Dia anak-anak bilang obat. Pejalan kaki asal desa Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan menjadi korban kecelakaan di Jalan Raya Solo Tawangmangu pada Kamis 11 Agustus dini hari. Tepatnya di barat SPBE, Dusun Karang, Kelurahan Gayam Dompo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Korban terlibat kecelakaan lalu lintas karena terserempet motor hingga terpental. Selesai terpental pun korban ditabrak mobil yang melintas. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Wida. Selamat siang Tribuners. Akan menyampaikan informasi terkait kecelakaan yang terjadi saat Kamis dini hari, tepatnya sekitar pukul 3, yang melibatkan satu mobil dan satu motor serta menewaskan seorang pejalan kaki. Seorang pejalan kaki asal Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan menjadi korban kecelakaan di Jalan Solo Tawangmangu, tepatnya di barat SPBE, Kelurahan Gayam Dompo, Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Korban terlibat kecelakaan usai terserempet motor hingga terpental dan ditabrak oleh mobil yang sedang melintas. Untuk koordinator Rescue Pemuda Pancasila, Junaidi Setiawan, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 3 pagi dan adapun pihak yang terlibat yaitu mobil Innova hitam dengan nopol AE 1981 EF dan motor sepeda motor yang diketahui berjenis Yamaha Vision. Motor tersebut menyenggol pejalan kaki dan kemudian terpental mengenai kaca mobil dan terjadilah kecelakaan tersebut. Pria yang disapa Iwan menuturkan korban meninggal itu bernama Ahmad Suwarno.
berusia 22 tahun dan warga Desa Tokuning, Kabupaten Karanganyar. Iwan menjelaskan jenazah usai kecelakaan tersebut, jenazah dibawa ke rumah sakit RSUD Karanganyar. Sementara itu untuk Bapak Satlantas Polres Karanganyar AKP Yulianto mengatakan pihaknya masih tengah melakukan lidik terhadap motor yang terlibat kecelakaan tersebut. Hal ini dikarenakan motor tersebut yang belum diketahui oleh Satlantas Polres Karanganyar dan sedang dalam pengejaran. Dan dari kerugian tersebut dimulai sekira 1 juta rupiah. Dan dari Satlantas sendiri mengungkapkan akibat pasca kejadian tersebut akan segera memasang CCTV atau kamera pemantau untuk di sekitar jalan Solo Tangmangu yang menjadi jalan utama wisata Tangmangu. Ya. Baik, terima kasih rekan Mardon dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Timah panas terpaksa bersarang di betis kiri Edi Slamet, 26 tahun, setelah pelaku pencurian sepeda motor lintas kota Klaten ini berusaha melawan saat diamankan tim Buser Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Edi Slamet yang memang diketahui sebagai spesialis pencuri sepeda motor ditangkap di kawasan Gandaria pada Rabu 10 Agustus. Penangkapan oleh tim Buser Naga dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait hilangnya sepeda motor Yamaha NMAX dan handphone di Jalan Tangsi, Kelurahan Taman Bunga beberapa waktu lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Informasi lebih lengkapnya ini akan dilaporkan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, Firda, pada Rabu 10 Agustus lalu, tim Buser Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap Edi Slamet yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. Edi Slamet ini ditangkap di kawasan Gandaria, Kota Pangkal Pinang, memang diketahui merupakan spesialis pencuri sepeda motor. Untuk penangkapannya pun bermula dari laporan warga setelah menjadi korban dari Edi Slamet ini. Saat itu korban yang sedang mencari kontrakan meninggalkan motor NMAX-nya dan handphone yang disimpan di dashboard depan di pinggir jalan. Dari laporan inilah tim Buser Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang ini mencari keberadaan Edi dan berhasil menangkapnya. Namun saat dilakukan penangkapan oleh tim Naga, Edi Slamet ini justru melawan dan berusaha menyerang aparat kepolisian. Hal inilah yang membuat tim Buser Naga pun harus melepaskan tembakan terukur ke arah betis kiri Edi Slamet. Lebih lanjut, saat dilakukan pencarian barang bukti, ternyata tidak hanya satu motor yang dicuri oleh Edi, melainkan ada 3 motor lainnya yang ditemukan terparkir di belakang rumahnya yang merupakan hasil curian. Saat dilakukan interogasi pun, Edi Slamet pun mengakui sudah beraksi di beberapa lokasi di Kota Pangkal Pinang, KC hingga ke Kabupaten Bangka Tengah. Dan dari keterangan Edi saat interogasi pun, Edi mengakui dari keempat sepeda motor itu tidak ada yang dijualnya
melainkan hanya digunakan untuk keluarganya saja. Sementara itu, Kasat-Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra pun saat dikonfirmasi pihaknya akan terus melakukan penyidikan guna mencari barang bukti lainnya yang mungkin saja masih disembunyikan oleh pelaku. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu unit kendaraan truk dengan nomor polisi BG 8191GC yang bermuatan karet siap ekspor terguling di ruas Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan SPBU Kampung Jawa, Kecamatan Muntok, Bangka Barat pada Kamis 11 Agustus. Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, truk tersebut melaju dari arah Pangkal Pinang menuju Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di depan SPBU Kampung Jawa untuk mengisi bahan bakar minyak, kendaraan tersebut tidak kuat naik tanjakan yang ada di depan SPBU, sehingga mobil tersebut seketika mundur lantaran bermuatan berat dan terguling. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Firda, biar saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat sendiri. Tadi malam, satu unit kendaraan truk jenis truk terguling di depan SPBU Kampung Jawa, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Truk itu bermuatan karet siap ekspor, tak mampu menanjak ke depan SPBU tersebut sehingga mundur dan akhirnya terguling. Hal itu menjadi sorotan banyak masyarakat yang saat melintas di sana. Berbagai masyarakat langsung datangi truk tersebut dan langsung melihat sopirnya bernama Ego langsung keluar dari truk tersebut. Truk tersebut berbunyi dentuman yang sangat keras sehingga para warga langsung datang ke TKP. Ali yang merupakan warga setempat mengatakan musibah truk itu terguling usai maghrib. Saat itu terdengar suara bunyi yang sangat cukup keras sehingga ia langsung keluar bersama warga lainnya. Melihat sopirnya tidak apa-apa dan korban jiwa pun tidak ada, akhirnya mereka langsung melakukan pertolongan terhadap sopir tersebut. Sementara Satuan Lantas Polres Bangka Barat sendiri langsung melakukan olah TKP dan memandu arus lalu lintas di sekitar. Sampai saat ini truk tersebut sudah bisa untuk dijalankan dan tidak ada mengalami rusak parah, sehingga polisi pun langsung memperbolehkan mereka langsung untuk melaju ke Palembang guna untuk ekspor karet tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Aldi, warga Kampung Jawa, Muntok, Bangka Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk kejadian truk nih sekitar jam berapa, Bang? Abang dengar? Sekitar jam 6 lewat dikit lah. Maghrib berarti? Ya, habis maghrib. Ini tabrakan atau memang terguling sendiri? Terguling. Terguling. Ya. Dari arah mana ke arah mana nih? Dari arah Pangkal mau ke pelabuhan. Oh, arah pelabuhan. Bukannya dia mau ngisi? Ya, kayaknya mau mengisi bahan bakar. Mengisi bahan bakar dulu. Ya, mau mengisi bahan bakar. Jadi kemungkinan kan karena posisi lihatnya tinggi ya. Ya, waktu kejadian itu abang pas lagi di mana? Pas di dalam. Di dalam. Oh, nengok. Ada bunyinya saya ada kuprak gitu kan. Pas bapak tengok ada korban jiwa atau ada nabrak atau tak ada? Tak ada kayak bang. Hanya sendiri sopir. Dengan bapak siapa? Ali. Ya. Umur berapa? Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID Aceh Timur kembali menjatuhkan hukuman pidana mati kepada 3 terdakwa perkara narkotika jenis sabu dengan barang bukti 210 kg. Dalam sidang pembacaan putusan terhadap Sujeffrey dan kawan-kawan yang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri ID pada Rabu 10 Agustus pada pukul 3 sore. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sremi News Indonesia, ada Seni Hendry yang akan melaporkannya. Silakan rekan Seni Hendry. Ya, terima kasih rekan Kida. Dari Kabupaten Aceh Timur dapat kami laporkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID Kabupaten Aceh Timur
kembali menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap 3 terdakwa perkara narkotika jenis sabu-sabu dengan barang bukti sebanyak 210 kg. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Timur Bapak Semeru SHMH melalui Kasih Intel Bapak Wendy Yufrijal SHMH mengatakan ketiga terdakwa yang divonis pidana mati tersebut yakni adalah Sujefri 40 tahun warga desa Tambuh Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Terdakwa lainnya yaitu Farid 39 tahun warga desa Jangka Masjid Kecamatan Jangka Kabupaten Biren, dan satu terdakwa lagi yakni Hasanul 26 tahun warga desa Lumput Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Kasih Intel Wendy mengatakan pembacaan putusan terhadap Sujefri dan kawan-kawan ini berlangsung secara virtual, yang mana para terdakwa mengikuti sidang dari lapas ID yang berlangsung yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ibu Afriyanti SHMH, didampingi oleh Ike Ari Kesuma SHMH dan Zaki Anwar SH selaku hakim anggota dari Pengadilan Negeri ID. Sidang pembacaan putusan tersebut berlangsung pada hari Rabu 10 Agustus kemarin. Sementara jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang menghadiri sidang putusan ini yaitu Cherry Arida SH dan Ricky Rosiwa. Hukuman mati yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri ID kepada ketiga tervonis ini sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang mana sebelumnya jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman pidana mati. Ketiga terdakwa menurut jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram secara terorganisasi, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, yang mana sesuai dengan dakwaan ke-1 primer jaksa penuntut umum, yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Junto 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan dakwaan kedua pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini juga menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 210 kg sabu-sabu. Selain itu 200.000 butir tablet Inek dan 47.500 butir tablet Happy Five dan sejumlah barang bukti lainnya. Atas putusan ini terdakwa menyatakan banding ke Pengadilan Negeri Tinggi Banda Aceh. Begitu juga sikap jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur atas putusan ini menyatakan sikap pikir-pikir. Demikian rekan Firda dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Seni Henry dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan akan mencabut izin operasional perusahaan sawit di Papua Barat. Pencabutan izin dilakukan kepada perusahaan sawit yang sudah memiliki izin namun tak beroperasi dengan baik.
Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Petrus Boli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Rekan Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bahwa pada Kamis 11 Agustus 2022 kemarin, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Luhut bertemu sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Di sana kami melihat ada Sekda Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan, ada juga Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau, dan juga Bupati Kabupaten Raja Ampat, yaitu Abdul Faris Umlati. Dalam kunjungan kali ini, Tribuners, Menko Luhut melakukan pertemuan bersama pejabat-pejabat utama di Forkopimda Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut ada sejumlah persoalan atau sejumlah hal yang dibahas, dan salah satu yang kami konfirmasi setelah pertemuan itu, melakukan konfirmasi kepada Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan salah satu hal yang dibahas adalah terkait perusahaan sawit yang beroperasi di Provinsi Papua Barat. Dalam keterangannya, Tribuners, Luhut mengatakan bahwa perusahaan sawit yang beroperasi di Papua Barat sendiri akan dicabut izinnya apabila mereka tidak melakukan aktivitas penanaman di perkebunan sawit yang mereka telah mendapatkan izinnya. Luhut juga mengancam bahwa untuk perusahaan-perusahaan sawit yang sudah memiliki izin tetapi tidak beroperasi agar dicabut izin operasionalnya. Selain berbicara soal sawit, Luhut juga memberikan beberapa persoalan yang dibahas terkait meminta pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengaktifkan kembali lahan-lahan pertanian dan juga mengaktifkan kembali UMKM yang ada di Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan ekonomi lokal di Papua Barat. Selain itu juga, Tribuners, Luhut memberikan apresiasi dan juga pujiannya terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat cukup baik, Tribuners. Dan juga kami dapat melaporkan bahwa Luhut juga mengkritisi soal kebersihan yang ada di Provinsi Papua Barat, yaitu salah satunya terkait pembuangan sampah di laut. Hal ini Luhut mengatakan bahwa pemerintah dan juga bupati wali kota untuk memperhatikan sampah-sampah yang dibuang ke laut karena akan merusak ekosistem laut. Apalagi dalam pertemuan tersebut ada juga Bupati Raja Ampat, dia juga meminta agar bupati menjaga kebersihan karena Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata yang kini mendunia, Tribuners. Selain itu juga Pak Luhut juga meminta agar adanya perbaikan dan juga perluasan Bandara Domine Edward Osak Sorong dan juga keputusan untuk membuat pelabuhan kawasan ekonomi khusus di Kota Sorong, Tribuners. Demikian rekan Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Petrus dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi. Berikut liputannya untuk Anda. Ini mengenai pertanian, supaya dibikin pertanian. Kelima tadi mengenai kelapa sawit. Jadi kalau kelapa sawit tidak dibangun-bangun, supaya dicabutin aja semua itu dari LHK, dari dilakukan itu. Jadi jangan dibiarkan kita disandra oleh orang lain. Itu jadi tanah terlantar. Ya. Kemudian jadi 6 tadi menyangkut masalah UMKM semua supaya diwujudkan. Dan menyangkut pada e-katalog supaya tadi industri-industri daerah itu juga bisa tumbuh. Jadi tadi saya minta para bupati untuk masuk juga pada e-katalog.
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus 7 orang terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Bandar Lampung. Ketujuh orang tersebut ditangkap di salah satu tempat penginapan di Jalan Patimur, Bandar Lampung pada Kamis 11 Agustus dini hari. Terduga pelaku yang berhasil diamankan berinisial F 17 tahun, D 16 tahun, E 18 tahun, O 17 tahun, M 16 tahun, dan 2 orang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni ES 20 tahun dan DO 19 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kiki. Baik, terima kasih. Jadi memang pihak kepolisian khususnya di unit PPA Polresta Kota Bandar Lampung telah berhasil meringkus 7 terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Ketujuh pelaku itu diringkus langsung oleh unit PPA setelah mendapat laporan dari pihak keluarga korban yang melalui pengacaranya yang langsung melaporkan dugaan tindak pidana itu ke Poltabes atau Polresta Kota Bandar Lampung. Ketujuh terduga pelaku itu diringkus di salah satu tempat penginapan di Kota Bandar Lampung yang memang mereka sedang melakukan pola-pola aksi yang diduga itu merupakan tindak pidana perdagangan orang. Karena dari hasil informasi yang didapat setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, bahwa ditemukan ada 5 korban yang sedang berada di salah satu penginapan tersebut. Kelima korban tersebut adalah wanita ya, kelimanya, yang satu berusia dewasa, berusia 20 tahun, namun memang keempat wanita lainnya itu merupakan remaja di bawah umur. Nah, di sini para korban mengaku memang sudah melakukan mengikuti ya arahan dari para ketujuh terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang itu untuk mengikuti mereka melakukan jual diri ya, ataupun melakukan semacam prostitusi kepada pria hidung belang yang ditawarkan oleh ketujuh terduga pelaku tersebut. Nah, dari beberapa hasil pemeriksaan dan pengembangan yang dilakukan, rupanya ketujuh pelaku yang diamankan tersebut juga merupakan orang-orang yang memiliki peran masing-masing. Ada di salah satu mereka yang memang khusus untuk mencari korban ataupun calon-calon korbannya, kemudian yang lainnya melakukan penawaran kepada para lelaki-lelaki yang memang disebut dengan pria hidung belang. Nah, dari kasus tersebut, setelah salah satu korban yang berhasil melarikan diri, artinya merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut atau kasus tersebut, salah satu keluarga melaporkan, keluarga korban yang dimaksud begitu, melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut kepada Polresta melalui pengacara. Nah, sejak itulah kasus itu dilakukan penyelidikan dan juga penyergapan sehingga polisi meringkus ketujuh terduga pelaku tersebut. Untuk selanjutnya saat ini pihak kepolisian khususnya Polresta Bandar Lampung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan tahapan-tahapan selanjutnya apa yang akan dilakukan, khususnya untuk sanksi bagi para terduga pelaku TPPO yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra Gustomiden. Berikut liputannya untuk Anda. Saat dapat informasi itu, Kanit PPA melakukan penyelidikan. Setelah begitu melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa ruangan tersebut atau kamar tersebut, ditemukanlah beberapa
pria sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Yang dimana notabene-nya laki-laki ini masih juga berada di batas umur anak sekitar 18. Setelah begitu 5 orang kita amankan, yang perempuan kita amankan, kita selamatkan. Anak tersebut 1 berumur dewasa, 4 orangnya anak-anak, dan 1 saat ini kita rawat di rumah sakit karena mengalami suatu penyakit yang ada di dalam di tempat sensitif dari wanita tersebut, anak-anak tersebut. Yang anak-anak apa yang dewasa? Yang anak-anak. Sekarang anak-anak itu dirawat dan dijaga oleh anaknya di rumah sakit. Nah, saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terkait peran-peran dari masing-masing yang kita amankan. Jadi ini adalah tindak perdagangan orang, anak di bawah umur, yang dimana itu pola sementara niatnya mereka memang melakukan. Pada bulan Agustus, para petani padi di Kabupaten Madiun mulai memasuki masa panen raya padi kedua. Sejumlah petani mengeluhkan produksi atau hasil panen padi yang menurun lantaran sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurut seorang petani Biran, pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah hanya bisa memenuhi 50% dari kebutuhan petani. Selain pupuk, turunnya produksi panen padi petani juga dikarenakan hama wereng dan hama lain yang mengakibatkan padi tumbuh kerdil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Arif Chandra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Chandra. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dan pada bulan Agustus ini para petani padi di Kabupaten Madiun mulai memasuki masa panen raya padi kedua setelah masa panen raya padi pertama pada sekitar bulan Maret atau April lalu telah dilakukan. Nah, untuk panen raya padi kedua ini sejumlah petani mengeluhkan adanya penurunan produksi atau hasil panen padi yang menurun. Nah, beberapa penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan ditambah adanya hama, yaitu hama wereng dan lainnya yang menyebabkan produksi padi ini tidak maksimal. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang petani. Pupuk subsidi yang diberikan pemerintah ini hanya bisa memenuhi 50% dari kebutuhan petani, sedangkan kalau petani mau membeli pupuk yang non subsidi ini tidak akan mampu menutup harga produksi yang diberikan oleh petani. Adapun pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah urea, ZA, dan Ponska. Nah, untuk hama sendiri ada beberapa jenis hama beda yang dikeluhkan oleh para petani, yang terutama yaitu hama wereng yang menyebabkan padi ini tidak ada isinya sehingga kosong. Yang kedua adalah hama yang menyebabkan padi ini tumbuh kerdil sehingga tidak bisa menghasilkan gabah. Salah satu petani Giran dengan luas sawah 68 meter persegi ini hanya bisa menghasilkan 17-18 kuintal, padahal sebelumnya bisa menghasilkan hingga lebih dari 2 ton gabah kering panen. Artinya jika dibandingkan pada masa panen pertama tahun ini dengan masa panen kedua tahun ini ada penurunan sekitar 4 kuintal. Namun Biran masih terselamatkan karena harga gabah kering panen saat ini sedang naik, Firda. Jika sebelumnya harga GKP atau harga gabah kering panen ini berada di angka 420.000 per kuintal, saat ini naik menjadi 500.000 per kuintal atau naik sekitar 80.000 per kuintal. Begitu Firda yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Chandra dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang petani bernama Biran. Berikut liputannya untuk Anda. Dua ini yang di hadapi petani apa Pak ini Pak? Kendalanya Pak? Kendalanya ya rabuk nih Mas, rabuk yang jelas. Terus selain itu? Panennya nggih niku sebagian parine mboten jebol. Nggih kalih wereng niku sing jelas. Kalau pupuk gimana Pak? Pupuknya sulit didapatkan atau? Pupuk bantuan karena apa niku subsidi napa bantuan niku? Subsidi. Nah niku oleh per garit niku namung ureane sasak, jetane sasak, poskane sasak. Kurang gitu Mbak ya? Kurang akeh niku Mas, kurang separuh yang jelas. Kalau untuk hama seperti apa Mbak? Hama nggih wereng sing jelas. Kedua kerdil niku. Warga
Warga Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang digegerkan penemuan mayat mengapung di saluran irigasi pada Jumat 12 Agustus. Kapolsek Kasemen AKP Ugum Tariana membenarkan informasi tersebut. Ugum mengatakan bahwa sosok mayat berjenis kelamin perempuan itu ditemukan warga pada sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ugum menjelaskan bahwa sosok mayat itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Hamsanah, 50 tahun, sebagai saksi mata. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Iya, halo Tribuners. Dapat dilaporkan bahwa memang telah ditemukan mayat sesosok pria di sekitar aliran irigasi di wilayah Kasemen, Kota Serang. Sementara ini belum diketahui penyebab dari meninggalnya korban, namun pihak kepolisian sudah mengamankan jenazah tersebut untuk diselidiki lebih lanjut terkait penyebab korban meninggal dunia. Saat ini juga mayat tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Milda dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polresta Serang Kota AKP David Adi Kusuma. Berikut liputannya untuk Anda. Mayat terkapar ya, hingga kami datang ke sini bersama tim Inafis dan dari Bayangkara Polda. Selanjutnya kami melakukan olah TKP. Nanti hasilnya setelah dari forensik ya, nanti kami akan sampaikan kembali. Jenis kelaminnya apa, Pak? Ya? Jenis kelamin mayat yang untuk jenis kelamin yang bersangkutan kami temui jenis kelamin laki-laki. Ada luka di badan? Luka, ada beberapa luka tadi di bagian tangan ya, karena kita perhatikan tadi juga sama-sama rekan-rekan melihat bahwa yang bersangkutan ini ada memegang kabel. Ya, nah tapi nanti hasilnya akan kami dalami kembali dari hasil forensik. Ada identitas yang ditemukan? Identitas masih kami cari. Usianya sekitar berapa, Dek? Usia kurang lebih 40-an kali ya. Ya. Mungkin ada ciri-ciri yang belum masih di ini dulu. Kita bawa dulu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, nanti setelah itu kami Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang membuat mobil listrik bernama Bejo EV atau Electric Vehicle yang dilaunching pada Rabu 10 Agustus di halaman kampus 1. Driver mobil listrik tersebut bernama Dr. Eko Yohanes, dosen teknik mesin S1 ITN Malang yang juga sebagai tim pembuatnya. Penumpangnya adalah Rektor ITN Malang, Profesor Dr. Insinyur Abraham Lomi, dan Ketua P2 PUTN Insinyur Kartiko Ardi. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat siang Tribuners dan juga yang di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan launching mobil listrik milik ITN yang dilakukan pada Rabu lalu. Ini diawali dari keinginan dari pihak yayasan P2 PUTN yang meminta agar dari dosen ITN, terutama dari dosen teknik mesin, untuk membuat inovasi terkait mobil listrik. Dan akhirnya setelah riset selama setahun, mobil itu selesai dan di-launching pada Rabu lalu. Tapi menurut Rektor ITN, Profesor Abraham Lomi, bahwa ini belum usai dan mobil ini masih bisa terus dikembangkan baik oleh dosen maupun mahasiswa, sebab inovasi dari mobil listrik itu harus selalu ada. Dan mobil itu sendiri dinamakan Bejo, yang artinya dalam bahasa Jawa adalah keberuntungan atau beruntung. Sejauh ini untuk uji coba atau test drive dari mobil itu masih diadakan di sekitar kampus karena khawatir jika dilakukan di jalanan melanggar regulasi. Saat usai launching pun langsung dilakukan test drive di sekitar kampus yang dirasakan oleh rektor maupun ketua P2 PUTN. Dan selain itu juga dari dosen juga ada yang mencoba merasakan mobil listrik itu di sekitar jalanan kampus. Dari rektor ITN juga menyatakan adanya potensi mobil listrik juga
ingin dirasakan ITN karena di kampus 2 juga memiliki pembangkit listrik tenaga surya. Jadi selain bisa dimanfaatkan oleh ITN sendiri, juga bisa dikerjasamakan dengan produsen mobil yang telah memiliki produk mobil listrik. Saat ini penggunaan hasil PLTS yang di kampus 2 ITN masih kurang dari 50%. Nampaknya juga ada produsen mobil yang memproduksi mobil listrik, mungkin akan kerjasama dengan ITN sehingga pemanfaatannya juga lebih meluas sebagai stasiun pengisian bahan bakar untuk mobil listrik. Selama ini mobil listrik juga sudah ada yang memproduksi dari beberapa produsen pabrikan, dan ini juga menjadi potensi sendiri bagi PLTS yang ada di ITN Malang. Demikian saja. Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda dari Malang. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Rektor ITN Malang, Dr. Eng Insinyur Abraham Lomi. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan kampus 2 dan juga salah satunya pusat riset dan inovasi. Nah, mulai itu teman-teman sudah mulai mendesain bagaimana kalau kita mencoba listrik, karena waktu itu sempat dipamerkan ada sepeda listrik, ada sepeda motor listrik, dan waktu itu mobil ini dan ini kita lihat bahwa kita juga sudah coba ya mobil listrik yang dihasilkan kawan-kawan ini dan bisa menempuh jarak lebih dari 100 km, dan satunya dia itu memakan waktu masih 1,5 jam. Kita berharap ke depan ini bahwa teman-teman juga berinovasi supaya masa waktu charging time itu akan lebih pendek ya, tapi jangkauannya bisa. Ribuan masker digantung sebagai pernak-pernik hiasan jalan dalam memperingati HUT ke-77 RI di Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Hal itu terbilang unik lantaran biasanya pernak-pernik hiasan diisi dengan bendera ataupun lampu. Namun di desa tersebut ribuan masker yang terbuat dari kain digantung berjajar hingga menghiasi sepanjang jalan di beberapa gang di desa yang paling selatan Kecamatan Jatiwangi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana jika biasanya bendera menjadi pernak-pernik hiasan jalan dalam memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-77 Republik Indonesia, lain halnya yang dilakukan para warga di Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Masker yang umumnya digunakan untuk pelindung hidung dan mulut dari serangan bakteri digunakan oleh warga sebagai pernak-pernik hiasan jalan. Ada ribuan masker yang digunakan dengan cara digantung secara berjajar di sejumlah titik gang di Blok Ciburuy, desa setempat. Saat diwawancarai seorang warga yang juga sebagai penggagas pengadaan pernak-pernik hiasan dari masker tersebut bernama Ari, mengatakan di tahun 2022 ini warga Desa Sukaraja Kulon menginginkan pernak-pernik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun-tahun sebelumnya pernak-pernik hiasan jalan hanya berasal dari atau berisi bendera atau lampu. Di tahun ini Ari berinisiatif memanfaatkan sisa ribuan masker dari seorang pengusaha konveksi di desanya untuk dijadikan pernak-pernik hiasan. Dari situlah ribuan masker diikat di sebuah tali dan digantung sepanjang jalan di Blok Ciburuy, Desa Sukaraja Kulon. Nah, sementara seorang pengusaha konveksi yang menyerahkan secara sukarela ribuan maskernya untuk hiasan pernak-pernik jalan bernama Andri Junandri mengaku di masa pandemi COVID-19 lalu pihaknya selalu memproduksi masker. Namun seiring wabah COVID yang kian melandai, Andri menginginkan masker-masker yang disimpan di karung tersebut di gudang tetap bermanfaat untuk masyarakat.
berjuang, sehingga bersama karyawannya bernama Ari tersebut, ia memanfaatkan ribuan masker untuk dijadikan pernak-pernik hiasan jalan. Andri berharap ribuan masker yang ia berikan untuk pernak-pernik itu membuat masyarakat lebih antusias untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan. Nah, sementara selain kemerdekaan, ribuan masker yang digantung itu dimaknai sebagai cara memerdekakan diri dari pandemi COVID, di mana pada tahun ini wabah COVID sudah melandai dan masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktivitas yang dilakukan banyak orang. Menurut warga yang sama bernama Ari, bahwa warga desa Sukaraja Kulon memaknai gantung masker itu sebagai tanda berakhirnya dari masa pandemi COVID. Ia mengikuti istilah tersebut dari istilah-istilah yang sering dipakai di dunia olahraga, seperti gantung sepatu yang menandakan orang tersebut memasuki masa pensiun, ataupun gantung sarung tinju di olahraga tinju sebagai tanda tidak lagi bermain di ring tinju secara resmi. Sehingga warga memaknai gantung masker tersebut merupakan tanda berakhirnya warga dari serangan wabah pandemi COVID. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Eki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang warga bernama Ari. Dan berikut liputannya untuk Anda. Terkait banyaknya masker yang digunakan untuk pernak-pernik memperingati hari 17 Agustus ini gimana nih? Bisa dijelaskan nggak? Jadi ya ini awalnya sih spontanitas ya. Jadi, memang setiap tahun ini juga ada. Walaupun istilahnya 2 tahun terakhir kita dilanda pandemi COVID-19, tapi antusias warga dalam memperingatinya walaupun istilahnya tidak ada rame-rame gitulah seperti 2 tahun ke belakang, 2019 ke belakang, memang selalu ada. Nah, tapi baru kali ini ada yang namanya gantung masker. Nah, jadi terinspirasi kalau kebanyakan atlet kan gantung sepatu, gantung sarung tinju itu kan tandanya berakhir atau pensiun dari sepak bola, pensiun dari tinju. Nah, itu juga harga sawit yang masih rendah tak hanya berdampak pada petani saja, akan tetapi juga berdampak pada pengepul. Mau tak mau, pengepul mencari pabrik yang bersedia membeli sawit dengan harga yang tinggi. Saat ini harga sawit kisaran di Rp1.000 hingga Rp1.100 yang dibeli pengepul dari petani. Petani berharap bisa dibeli di pengepul dengan harga tinggi. Begitu pula pengepul bisa mendapatkan harga tinggi ketika dikirim ke pabrik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Ardiansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardiansyah. Baik, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Jadi untuk beberapa minggu terakhir ini memang harga dari sawit atau tandan buah segar yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin mulai mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Nah, dari sini pengepul juga mulai banyak mendapatkan hasil panen dari petani yang sebelumnya apabila petani tidak mau menjual sawitnya, buah sawitnya atau TBS ini karena harga yang sangat jatuh, kisaran harga Rp300 per kilogram. Nah, setelah 3 minggu terakhir ini harga mulai mengalami kenaikan, tetapi harga tersebut dianggap masih belum wajar, sehingga dari petani berharap agar bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi begitu. Nah, untuk menyiasat ini, pengepul yang meminta pabrik agar bisa menaikkan harga, tetapi tidak direspon oleh pihak pabrik yang ada di wilayah Banyuasin, sehingga ada sejumlah pengepul mencari alternatif lain untuk mencari pabrik yang sanggup membeli di atas Rp1.000 atau Rp1.100 per kilogram untuk TBS dari petani. Karena mereka pengepul sendiri sudah membeli dari harga Rp1.000 sampai Rp1.100 per kilonya dari petani, sehingga mereka juga ingin mendapatkan keuntungan walaupun hanya Rp100. Jadi itulah alternatif dari pengepul ini sendiri untuk mengirim
buah sawit atau tandan buah segar ini kepada pabrik-pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Karena di wilayah Kabupaten Ogan Ilir menurut para pengepul ini mereka bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp100 per kilogramnya, tidak seperti di wilayah Kabupaten Banyuasin yang hanya sanggup membeli tandan buah segar yang mereka kumpulkan dari petani hanya dihargai Rp1.000 per kilogramnya. Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Ardiansyah, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Safaat, seorang pengepul sawit. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang kitaran 1.000, Mas. 1.000, ya, sudah lumayan ini. Sejak kapan kenaikan ini, Mas? Sudah seminggu yang lewat, Mas. Sudah seminggu ya? Ini sudah mulai banyak petani yang panen dengan harga udah mulai normal lah. Petani ya. Sebelumnya kurang yang panen. Kurang. Kita sawit dari mana ini? Macam-macam, ada dari Talang Dulu sini, dari Sungai Langit, Sungai Hitam, Orang Benteng, orang-orang antar lah, Mas. Kalau kita jual ke pabrik berapa, Mas? Jual ke pabrik rata-rata dari 12,5. 12,5. Oke, itu daerah Indralaya sih, kalau daerah Betung masih agak murah. Jadi kita ke Indralaya jualnya. Arah Betung belum terjangkau hari ini. Belum terjangkau. Jadi milih yang walaupun agak jauh tapi harganya masih besar. Kecuali Bagepon, kita kalau Bagepon kita coba agak jauh lagi. Guna memotivasi dan mengingatkan warga mengenai arti kemerdekaan, maka pemerintah Kabupaten Pali, Provinsi Sumsel membagikan bendera ke warga di Bumi Serpat Serasan sejak Rabu 10 Agustus. Langkah tersebut sesuai dengan perintah Mendagri tertanggal 29 Juli mengenai penyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Raigan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Raigan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Semarak HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022 ini memang sedikit sangat berbeda dari 2 tahun sebelumnya, di mana pasca pandemi COVID-19 ini meneruskan dari perintah dari Kemendagri untuk membagikan 10 juta bendera merah putih kepada tiap masyarakat. Nah, untuk di Kabupaten Pali sendiri mulai dibagikan sejak Rabu hingga akhir bulan Agustus ini. Jadi setiap rumah itu minimal 1 bendera. Diimbau jika tidak dipasang bendera akan diberikan bendera. Nah, kemudian selain daripada itu menyemarakan di Hari Perjuangan Kemerdekaan RI. Jadi khususnya di Kabupaten Pali pada tahun ini banyak berbagai event, pasca tidak pernah dilakukan event. Selain pembagian bendera, Pemkab Pali juga membagikan ribuan bibit pohon untuk penghijauan. Kemudian selain daripada parade gerak jalan yang diikuti baik dari siswa maupun umum dan instansi. Nah, kemudian berbagai di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Pali juga mengadakan berbagai lomba di antar operasi perangkat daerah. Kemudian berbagai lomba juga di tengah masyarakat umum guna mengingatkan Hari Kemerdekaan. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Regan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Asisten 2 Setda Pali bernama Rusdi. Berikut liputannya untuk Anda. Izin Pak Kabas Bang. Ya. Jadi kalau dasar juga ada Mendagri nomor 003.14397 SJ perihal menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi temanya gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih se-Indonesia. Se-Indonesia ini gerakan 10 juta ini. Di Pali berapa bendera? Berapa bendera?
Kalau estimasi kemarin kalau 10 juta dibagi berapa? Dari 500 kabupaten kota paling tidak 200 atau 300. Nah, tapi kalau bisa berkembang mungkin ada donatur lain. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.